Digital. Kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Siaran Perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berjumpa lagi dalam siaran Perbatasan RRI Voice of Indonesia dengan stasiun RRI di wilayah perbatasan. Dan kali ini kami akan bersama dengan RRI SP Sumba. Saya Gus Santika bersama dengan Cantika nanti akan hadir dengan beragam informasi baik dari Voice of Indonesia dan juga dari RRI SP Sumba. Kita awali dengan Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Kemenparekraf hadirkan BGCE untuk wujudkan pariwisata berkualitas. Yahya Sinwar tewas, Khalid Mesal jadi pemimpin baru Hamas. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf menghadirkan program ekonomi biru, hijau, dan sirkular atau Blue, Green, and Circular Economy BGCE sebagai mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Usai menghadiri launching dan kick-off program BGCE sektor pariwisata di Tangerang, Banten, Jumat 18 Oktober, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf Rizky Handayani mengatakan kebijakan serta program BGCE ini bertujuan untuk pengurangan emisi karbon, pelestarian sumber daya alam, budaya, serta tradisi lokal. Sementara itu, Deputi Bidang Ekonomi pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Amalia Adininggar Widya Santi menambahkan, dengan adanya program Blue, Green, and Circular Economy ini merupakan upaya adaptasi atas kebutuhan pariwisata domestik dan global. Menurut Amalia, bergulirnya program BGCE tersebut nantinya akan menjadi salah satu pedoman atau acuan para pelaku usaha pariwisata dan kreatif agar dapat mewujudkan industri yang berkelanjutan. Beralih ke berita luar negeri. Pemimpin Hamas yang tinggal dalam pengasingan di luar negeri, Khalid Mesal, mengambil alih kepemimpinan kelompok yang menguasai jalur Gaza itu setelah kematian pemimpin mereka, Yahya Sinwar, dalam operasi militer Israel. Sejumlah sumber yang dikutip situs berita Lebanon, LBCI, dan dilansir kantor berita Rusia, TASS, Jumat 18 Oktober menyebut Mesal kini menjabat sebagai pelaksana tugas atau pemimpin sementara Hamas untuk menggantikan Sinwar. Dengan jabatan itu, Mesal sekarang bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak penting yang terlibat dalam perundingan dan pembicaraan soal pembebasan para sandera Israel. Para pejabat Israel sebelumnya menyebut Sinwar terbunuh dalam baku tembak di jalur Gaza bagian selatan pada Rabu 16 Oktober waktu setempat. Selanjutnya berita dari Sumba, silakan Cantika. Ya. Fred Sengge dari RRI Kupang. Baik, selamat siang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Jumat 18 Oktober 2024 menggelar konferensi pers sikapi pemberitaan mengenai program makan siang gratis bagi siswa. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Oktavianus Netbohong menyatakan bahwa pemerintah Kota Kupang tidak menolak program tersebut, melainkan menunggu petunjuk teknis dan alokasi anggaran dari pusat. Didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Andus Dumuni Hijami MSI, di ruang kerja Sekretaris Dinas, Oktavianus Netbohong menekankan bahwa pihaknya sangat mendukung program strategis ini, tetapi pelaksanaan di lapangan tentunya memerlukan regulasi yang jelas. Sebetulnya tidak bermasalah karena memang saya sudah jelaskan di situ mengapa kita belum bisa melaksanakan program itu karena belum ada petunjuk, belum ada penambahan anggaran dan juknis penggunaan dana BOS pun tetap tidak berubah, yaitu hanya 10 komponen, belum ada penambahan komponen itu. Sehingga ketika kita mau melaksanakan, dari mana anggaran itu kita bisa peroleh, lalu belum melakukan perubahan terhadap juknis itu, berarti kita juga melakukan tabrakan terhadap aturan itu. Sehingga saya spontan mengatakan Kota Kupang belum siap melaksanakan. Tetapi karena judulnya Kota Kupang tolak makan siang gratis, maka orang langsung melihat judul, tidak membaca isi, lalu membuat kesimpulan. Jadi pada kesempatan ini kami mau menyampaikan bahwa program nasional yang bersifat strategis yaitu makan siang gratis, kami pada prinsipnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang sangat mendukung.
Menyikapi dinamika yang dihadapi, Dr. Andus Dumuli Hajami, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, menyatakan bahwa program ini sangat penting untuk menunjang kesehatan siswa demi mencetak generasi emas Indonesia 2045. Ia juga menyoroti sistem makan siang di sekolah Jepang, di mana anak-anak mendapat gizi yang baik dan teratur. Sebagai contoh bagaimana program ini bisa diterapkan secara efektif di Indonesia. Mungkin saya perlu sampaikan, Indonesia ini luar biasa. Saya dengan Pak Okto berkesempatan ke Jepang dan melihat dari dekat bagaimana proses anak-anak itu makan siang di sekolah. Tetapi itu biayanya itu dari orang tua. Tetapi kelebihan di sana, orang tua membayar sekian untuk 1 bulan. Tetapi mereka itu ada tim gizi dari pemerintah sehingga lauk makanannya itu memenuhi gizi tertentu pada tiap-tiap hari yang berbeda-beda. Sehingga anak-anak itu memang sangat ceria sekali dan anak-anak itu betul-betul dipersiapkan secara baik. Nah, kita pemerintah menyiapkan, jadi pasti akan lebih baik. Itu memang diatur. Misalnya seperti pemerintahan Jepang ada yang khusus menangani itu dan gizinya itu diatur. Dia punya formulasi gizinya itu diatur secara baik. Bahkan sejak pemberitaan pada Maret 2024 hingga saat ini, belum ada perubahan komponen dalam pengelolaan dana BOS yang mencakup anggaran makan siang gratis bagi para siswa di Kota Kupang. Dari Kota Kupang, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ya, pendengar, PJS Bupati Sumba Barat Flori Rita Wisan memimpin apel kesadaran di lingkup Pemda Sumba Barat Kamis 17 Oktober 2024. Acara ini dipadukan dengan penyerahan surat keputusan atau SK pensiun bagi ASN yang telah memasuki masa purna tugas. Dalam sambutannya, Bupati Flori menekankan pentingnya disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai ASN, sekaligus mengapresiasi kontribusi besar para ASN yang telah pensiun terhadap pembangunan daerah. Apel kesadaran ini menurut Flori tidak hanya sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan publik, tetapi juga sebagai penghargaan atas dedikasi rekan-rekan ASN yang telah selesai bertugas. Ia menegaskan pentingnya peran ASN dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di Sumba Barat. Pada kesempatan tersebut, Flori juga menyampaikan beberapa poin penting, diantaranya Kepala PDUK diimbau untuk memulai penginputan RKA tahun 2025 pada tanggal 17 hingga 25 Oktober 2024. Selain itu, ia menekankan agar perangkat daerah yang mengerjakan proyek fisik memastikan pengerjaan sesuai jadwal, mengingat tahun 2024 akan segera berakhir. PJS Bupati Flori juga mengingatkan tentang pentingnya netralitas ASN dalam menghadapi Pilkada 2024 demi menjaga keamanan dan kedamaian di Kabupaten Sumba Barat. Ia berharap ASN dapat memegang teguh netralitas untuk mewujudkan pemilihan yang jujur dan adil. Terkait seleksi CPNS, Flori mengumumkan bahwa seleksi kompetensi dasar atau SKD akan dilaksanakan mulai 18 hingga 24 Oktober 2024. Ia mengimbau para pelamar CPNS agar mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi seleksi tersebut. Lebih lanjut, Flori juga meminta Kepala PDUK segera mempercepat penyerapan anggaran tahun 2024. Hal ini penting agar anggaran dapat digunakan secara efektif dalam menunjang pembangunan dan pelayanan publik di akhir tahun. Melalui momentum apel kesadaran ini, Flori berharap seluruh ASN tetap bersemangat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sumba Barat, guna mewujudkan sistem layanan yang sesuai dengan standar layanan publik. Sekian Warta Berita Produksi Voice of Indonesia dan RRI Sumba.
Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa: Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda: Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistalk, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
saja dia, tak peduli rasanya. Dari semua jiwa, haruskah kau yang jadi orangnya? Tak kusangka kau bisa tersenyum ceria, meski kau tahu yang aku rasa. Ku kecewa. Mengapa engkau tega mencuri dia? Sungguh rasanya sakiti hati, hilang cinta dan teman sejati. Dari semua jiwa, mengapa kau yang jadi orangnya? Bila buatmu bahagia, ambillah saja dia, tak peduli rasanya. Dari semua jiwa, haruskah kau yang jadi orangnya? Tak kusangka kau bisa tersenyum ceria, meski kau tahu yang aku rasa. Ku kecewa. Meski kau tahu yang aku rasa. Ku kecewa. Bye. Harus dengerin dia omong. Anda masih mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan. Baik, Anda masih dalam siaran perbatasan Radio Republik Indonesia, siaran luar negeri Voice of Indonesia bersama dengan RRI SP Sumba. Saya Agus Santika dan Cantika. Cantika. Anjali. Cantika Halo, Anjali. Agus. Apa kabar? Puji Tuhan baik, apa kabarnya Mas Agus? Baik Selamat juga, bertugas. baik juga. Penuh dinamika ya hari ini kita. Iya, iya. Ini artinya memang kita akan mendapatkan berkat di bulan keluarga ini kayaknya. Ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan berkat buat kita semua yang kita terus berkomitmen lah ya, memberikan yang terbaik untuk pendengar kita walaupun dinamikanya luar biasa pagi ini. Waduh, tapi ya kita di sini luar biasa juga teman-teman kita yang bertugas ya. Ada Kakak Wendy di sini, ada Kakak Andi Romdoni. Di sana Di sini ada Kak Deodatus dan Pak Ansneto. wah, yang akhirnya Luar membuat biasa kita ya mereka hari ini Mas Agus. bisa membuat kita jadi bisa ngobrol lagi. Iya. Adrenalinnya ngeri. Ngeri ya. Oke, dan kita juga sapa pendengar kita yang mendengarkan melalui RRI di perbatasan lain ya. Iya. Perbatasan lain Indonesia dengan negara-negara tetangga dan juga studio produksi yang merelay kita juga. Ada RRI Antikong, RRI Batam, RRI Nunukan, RRI Ranai, terus juga ada RRI SP Bengkalis, SP Sungai Penuh, SP Saumlaki, Bintuhan, Rote, Sumba dan Talaud. Ya Sumba udah jelas ya. Oke. Gimana di sana gimana nih cuacanya nih? Kalau hari ini Sumba sedikit panas, tapi biasanya kalau sudah siang dan sore hujan mulai turun membasahi Sumba yang indah ini. Gitu ya. Di Jakarta suasananya bagaimana Mas Agus? Wah, suasananya masih tetap pol panasnya. Panasnya pol, hujannya juga jarang-jarang. Tapi kalau menurut BMKG sih siang ini bakal ada hujan di Jakarta. Ya mudah-mudahan lah bisa menyegarkan suasana yang benar-benar panas. Dan juga satu hari menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, tentu semua kita harapkan kondusif ya. Iya, betul-betul sekali. Kalau di Sumba sih suasananya mulai banyak yang
janji nobar nonton bareng pelantikan besok. Oh iya. Hari sebelum pelantikan, Aha. karena di sini cukup banyak yang mendukung calon presiden yang sudah terpilih sekarang. Oh Mas begitu. Ayu. Di Jakarta lebih ramai lagi ya pasti ya. Wah, pastinya lebih ramai lagi. Akan ada panggung-panggung yang disiapkan di jalan seputar jalan protokol ya. Sudirman Tamrin itu ada panggung-panggung rakyat yang dibangun. Terus kemudian juga pastinya ada dimeriahkan artis-artis ibu kota lah, banyak. Terus juga yang pasti di gedung MPR DPR di Senayan ya hari ini sudah persiapannya mungkin sudah 90-an lebih ya persen untuk besok ya menyelenggarakan sidang umum MPR, pelantikan dan pelantikan presiden dan wakil presiden tentunya. Oke. Oke, kita ke suasana di Sumba dulu. Saya ingin in charge dulu nih dengan suasana di sana dengan lagu yang sudah disiapin, katanya dari Sumba ada Farah Diba ya, bener nggak sih? Iya, Farah Diba. Lagunya apa itu? Judulnya Inna Amayame, Mas Agus. Oh, apa itu artinya? Mungkin kita dengerin dulu ya Mas Agus, habis itu baru kita ceritakan apa artinya. Oh, sengaja bikin penasaran terus ya Cantika Penasaran ya. dulu nih. Oke, kita nikmati bersama.
Cantika. Halo Cantika. Mana nih? Iya, Mas Agus. Ya, gimana? Kita ngobrolin lagu ini. Saya Iya, saya penasaran terlengah nih. dengan lagunya, makanya agak lagi masih menghayati ya kayaknya. masih menghayati. Jadi Mas Agus, ini lagunya kan judulnya Ina Amayame. Nah, kalau di Sumba sendiri itu Ina sebutan untuk perempuan Sumba, Ama sebutan untuk laki-laki Sumba. Nah, Yame artinya sendiri itu sayang. Jadi Ina Amayame itu salah satu lagu yang bercerita tentang kasih sayang bapak dan mama terhadap anak-anaknya yang mereka rawat dengan penuh kasih sayang. Mereka berharap anak-anaknya nanti akan sukses, berumah tangga dengan baik, mempunyai keturunan yang baik. Seperti itu Kak lagunya secara garis besar. Oh gitu. Jadi kasih sayang antara anak dan orang tua, gitu ya. Oh iya. Kalau Ina Cantika Ame? Ina sama Agus Yame bukan Ame ya. Oh Yame. Yame ya Mas. Oh gitu ya. Iya. Oh iya. Oke. Penuh pesan, penuh makna ya lagu itu. Saya juga tadi pengen kayak Cantika sih, menghayati, tapi masih bingung apa ini maksudnya gitu. Iya, apa artinya? Nggak tahu. Jadi belum bisa, masih penuh kepenasaranan gitu. Oke. Iya. Oke, Cantika, saya pengen diajak ke sebuah pantai. Katanya di sana pantai Ruanya sangat indah. Bener nggak sih? Benar banget Mas Agus. Bisa digambarin dulu. Kita jelaskan sedikit dulu sebelum mendengarkan penjelasannya. Jadi di Sumba Barat itu, khususnya di Kecamatan Wanokaka, terdapat Pantai Rua, di mana Pantai Rua ini banyak sekali wisatawan yang datang, baik pun wisatawan lokal ataupun luar negara ya, wisatawan luar negara, dengan hamparan pasir putih yang lembut, air laut yang berwarna turquoise ya kalau di sini. Pantai Rua itu menawarkan pemandangan yang menakjubkan dan suasana yang tenang, Mas Agus. Dan sekarang sudah banyak kemajuan karena sudah ada warkop, warung kopi, sudah ada fasilitas untuk bermain voli, dan masih banyak lagi. Mungkin kita bisa mengajak para pendengar untuk melihatnya secara langsung dan mendengarkan. Oke deh, kalau gitu saya penasaran, pengen langsung ke sana sekarang juga ya. Sekarang juga. Oke, ini dia Pantai Rua. Pendengar Radio Republik Indonesia, hari ini saya Cantika Anjali sudah berada di Pantai Rua, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat. Dan Pantai Rua ini merupakan salah satu destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan baik dalam negeri maupun di luar negeri. Baik pendengar, hari ini saya sudah bersama dengan dua pengunjung di Pantai Rua, Kecamatan Wanokaka. Silakan perkenalkan diri Kakak. Saya Fred. Saya Respati. Oke, terima kasih untuk waktunya Kak Respati sama Kak Fred. Kira-kira nih menurut Kak Fred dulu, apa sih yang menarik sehingga Kak Fred itu mau ke Pantai Rua saat ini? Mungkin karena saya sering ke sini, jadi bisa lihat perubahannya lah. Karena banyak fasilitas tambahan di sini, jadi ya lebih menambah minat untuk datang lah. Oke, kalau menurut Kak Respati Kak, apa sih kelebihan Pantai Rua ini sehingga Kak Respati memilih untuk jalan-jalan ke Pantai Rua saat ini? Kalau menurut saya, selain dia lebih dekat dari Kabubak, di sini juga dikelola oleh desa, di mana sudah banyak hal-hal yang ditambahkan, seperti kita bisa main voli, bisa duduk santai. Oke, ini apakah pertama kali ke sini Kak Fred dan Kak Respati? Sudah langganan ya. Sudah langganan. Beberapa kali ke sini. Oke, baik pendengar, kita akan dengar bersama apa sih yang sebenarnya kalau Pantai Rua ini harus ditambahkan dan apa kurangnya sehingga bisa menarik banyak wisatawan mau hadir di Pantai Rua. Kak Frederick dulu. Kalau saya sini kan sering cari sunsetnya, jadi mungkin dari menu-menu yang bisa disediakan supaya bisa lebih nyaman, lebih lama lah kalau di sini kan, sambil menikmati sunset, sambil disajikan makanan-makanan khas mungkin dari sini. Karena kalau di sini masih yang umum-umum lah, makanannya kayak mie gitu. Jadi belum ada yang benar-benar spesifik sama tempatnya lah. Oke, kalau menurut Kak Respati? Kalau menurut saya mungkin kurang promosi di media sosial sih tentang apa-apa yang sudah berkembang di sini, jadi bisa menarik orang
datang ke sini. Kalau kurangnya Pantai Rua yang harus diperbaiki menurut kakak berdua sebagai pengunjung setia di Pantai Rua? Mungkin kebersihannya sih, dari rumput-rumput lautnya ini kan kayak jarang untuk dibersihkan, jadi mungkin itu yang perlu diperhatikan. Kalau Ya, mungkin karena ini banyak sekali bisa dilihat ada sampah-sampah, juga mungkin ini bisa dibersihkan lagi. Oke, terakhir, Kak Fred dan Kak Respati, harapannya untuk Pantai Rua ke depannya, apakah semoga lebih banyak wisatawan atau mungkin menurut Kak Fred dan Kak Respati apa? Kalau dari saya mungkin tadi masukan yang tadi mungkin bisa dilakukan, jadi bisa menarik minat dari para wisatawan baik lokal maupun internasional untuk bisa datang berkunjung ke Pantai Rua, karena ini juga salah satu objek wisata yang mudah diakses dan juga nyaman lah untuk datang gitu. Kak Respati? Ya, mungkin dari media sosial yang tadi itu, karena semakin banyak, semakin luas kita menyebarkan promosi tentang pantai ini, mungkin semakin banyak mendatangkan wisatawan asing juga. Oke, baik, terima kasih Kak Fred dan Kak Respati untuk waktunya. Selamat berwisata di Pantai Rua. Dan pendengar, itu tadi bincang-bincang kita bersama dua pengunjung di Pantai Rua sore hari ini. Baik pendengar Radio Republik Indonesia, selain Pantai Rua menyediakan pemandangan yang sangat indah, di sini juga terdapat unit warkop yang dikelola oleh BUMDes Manuwolu. Dan hari ini kita sudah bersama dengan salah satu pengelola BUMDes Manuwolu. Silakan perkenalkan diri, Kakak. Terima kasih Kakak. Perkenalkan, di sini saya Sekretaris BUMDes. Nama saya Hernimus Haupola. Baik, selamat sore Kak Hernimus, terima kasih untuk waktunya. Santai-santai. Kak Hernimus, boleh dijelaskan apa sih yang disediakan oleh warkop yang dikelola oleh BUMDes Manuwolu ini sendiri? Oke, terima kasih Kakak. Jadi pertama-tama BUMDes Manuwolu ini dikelola oleh anak-anak muda yang dari bulan April itu setelah musyawarah desa lewat Perdes nomor 4 tahun 2024 secara legalitas sudah ada sudah sah untuk dikelola oleh BUMDes Manuwolu yang wisata Pantai Rua ini. Jadi wisata Pantai Rua ini ada beberapa unit usaha, ada 2 unit usaha warkop dan juga unit usaha penyewaan. Di warkop ini ada disediakan mie, pop mie, dan beberapa varian minuman serta kuliner ikan. Oke. Nah, kuliner ikan. Sejak kapan Kak warkop ini berdiri, dan anak muda itu apakah mereka semua itu asli anak desa di sini apa dipekerjakan dari desa lain? Kalau di sini itu sejak normalnya itu sejak bulan Mei 2024 dan yang bekerja di sini orang lokal. Nah, anak muda semua yang punya potensi dan juga kemauan untuk kemajuan bersama. Oke. Baik Kak Hernimus, ini kan sedang viral ya. Di Rua ini sudah disediakan tempat duduk yang warna-warni dengan contohnya seperti di belakang kami pendengar. Ini disewakan berapa dan unit ini buka setiap hari atau seperti apa Kak? Oke, jadi baik. Yang di belakang ini yang ada penyewaan beanbag sama payung. Jadi dalam beanbag sama payung itu ada disediakan per paket. Satu paketnya itu 25.000, satu payung sama 2 beanbag. Itu untuk sementara waktu dipakai sampai pelaku wisata sampai puas. Dan juga untuk jam bukanya itu ya untuk beberapa bulan ini masih 24 jam. Masih 24 jam karena akses warkop sini ke rumah kami ya lumayan dekat, jadi bisa tidur sini bahkan masih pulang ke rumah begitu. Oke. Kalau karcis masuk ke Pantai Rua ini sendiri berapa per orang? Apakah beda roda 2 dengan roda 4? Kalau karcis masuk awalnya itu memang di Perdes dia memuat per orang, tapi setelah dipertimbangkan dengan kehidupan ekonomi masyarakat Sumba di sini, apalagi mayoritas kan hanya mau jalan-jalan, jadi kami hitungnya per kendaraan. Kalau roda 2 sendiri Rp5.000, roda 4 Rp10.000. Nah itu untuk retribusi karcis. Oke. Berarti ini ketika para wisatawan membayar dipastikan aman ya kalau ketika memarkirkan kendaraan roda 2 ataupun roda 4? Iya, kami pastikan aman. Jika ada yang mau menitip helm dan lain sebagainya, kami sarankan sudah di penjaga palang untuk bawa ke warkop. Oke. Sebagai jaminan untuk kenyamanan.
Oke, baik Kak Hernimus. Tadi kan kita sempat ditegur karena mungkin bulan Oktober ini di Sumba sedang diadakan adat Wula Podu. Nah, Kak Hernimus bisa jelaskan kepada pendengar seperti apa sih Wula Podu di Pantai Rua ini sendiri ketika wisatawan mau berkunjung ke sini? Untuk Wula Podu tersendiri, kalau dilihat dan definisikan ritual Wula Podu itu bulan Pahit. Jadi kalau di wilayah Rua ini ada 3 desa. 3 desa yang melakukan ritual Wula Podu. Desa Rua, Desa Bawawi, sama Desa Bimengoma. Jadi di bagian wisata Pantai Rua ini, puncaknya nanti ini turunnya di Pantai Rua pas meeting. Dan larangan selama bulan Oktober itu ada beberapa hal di lingkungan sini, di bagian sebelah di depan saya itu tidak boleh ada yang masuk, dan juga membunyikan bunyi-bunyian seperti gong, musik dan lain-lain, dan juga pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan bunyi-bunyian. Yang berikutnya lagi pas hari puncak Wula Podu itu ada larangan tersendiri dari Rato bahwasannya tidak boleh memakai sandal. Sandal bagi laki-laki, tidak boleh memakai baju. Bajunya itu dikepalkan di atas kepala. Di atas kepala. Kalau untuk perempuan wajib pakai sarung di batas periksaan di batas dada. Nah, itu untuk ritual Wula Podu tersendiri pada hari puncaknya. Yang berikutnya lagi, kalau ada rato yang kita ketemu di tengah jalan itu, dorang sedang dari hutan mencari akar-akar kayu untuk ritual. Kadang bertatapan langsung, kadang kita tidak tahu, jadi dorang tahan. Ketika dorang tahan, dorang akan bertanya, tidak tahu bulan adat, dorang akan berkata seperti itu. Jadi ketika dorang berkata seperti itu, harapan saya jangan langsung ditanggapi yang lain, karena nanti mereka akan buang kita dengan sirip pinang. Sirip pinang yang tahun ke depannya lagi kita harus pergi bawa ayam dan lain sebagainya ke kampung Situs Kedoku. Kampung Situs Kedoku. Jadi kalau nanti bisa ratus saja. Kalau biar ada uang 1.000 pun juga tinggal dikasih ke Rato. Ke Rato itu, maka Rato akan membebaskan kita. Begitu, untuk itu sebagai bentuk penghargaan mungkin karena tiba-tiba ketemu Rato di tengah jalan ketika selesai mengelola adat seperti itu, Kak Hernimus. Oke, mungkin ini penting sekali untuk diketahui oleh para wisatawan yang mungkin nanti akan berkunjung ke Pantai Rua selama bulan Oktober. Nah, terakhir nih Kak Hernimus, harapannya Kak Hernimus untuk Pantai Rua ke depannya dan unit warkop yang sudah dibangun oleh BUMDes dan dikelola oleh anak-anak desa sendiri. Ya, harapannya sangat besar, palingan mudah-mudahan 2-3 tahun ke depan akan ada sebuah progres di mana ketika orang bilang Kuta Bali akan pindah ke Pantai Rua. Jadi harapannya kolaborasi antara anak muda, kolaborasi pemerintah desa, masyarakat, pemerintah daerah sampai pusat pun untuk sama-sama mendukung. Bahwasannya wisata Pantai Rua ini bukan hanya untuk dinikmati oleh pengurus saja, tapi untuk kemajuan ekonomi wisata lokal desa Rua maupun daerah. Nah, mungkin itu saja harapan. Oke, terima kasih banyak Kak Hernimus untuk waktunya. Sukses selalu untuk Pantai Rua. Dan pendengar, itu tadi bincang-bincang kita bersama Kak Hernimus, Sekretaris BUMDes Desa Manuwolu yang mengelola tempat warkop di Pantai Rua, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat. Anda masih mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan. Ya, senang sekali meskipun daring, tapi Pantai Rua benar-benar mempesona. Apalagi berasal lagi di sana ya Mas Agus. Berasal di sana, apalagi ada Cantika di sana. Cantika lagi. Iya, soalnya backgroundnya itu, latar belakangnya kan Pantai Rua yang eksotik ya, pasirnya putih, lautnya sangat jernih. Wah, jadi pengen kecupak begitulah di sana. Iya. Sudah banyak ya tempat wisata yang mungkin nanti bisa dikunjungi oleh Mas Agus dan teman-teman di Sumba. Pasti. Udah pengen cepet-cepet ke sana nih. Mudah-mudahan didengerin. Mudah-mudahan didengerin, kita cepat bisa ke Sumba ya. Menikmati Pantai Rua. Tapi Cantika, nggak terasa ya waktu bener-bener cepat hari ini.
Karena mungkin dinamikanya juga tadi lumayan gitu menyita waktu. Tapi mudah-mudahan ke depan semakin kita solid, semakin bisa memperbaiki lah ya apa-apa yang kurang. Siaran perbatasan terus mengudara, ya nggak sih? Iya, amin. Dan siaran perbatasan nanti mungkin bisa ke Jakarta langsung ya. Ah iya, oke. Tapi kawan tempat mungkin Mas Agus. Iya. Pokoknya kita saling sharing aja informasi dari Jakarta, dari Sumba dan seterusnya ya. Oke, kita menutup rangkaian kebersamaan kita di siaran perbatasan kali ini. Ada talenta yang akan hadir, Ongki Muntazar di The Session yang selalu kami hadirkan ya di penghujung siaran perbatasan. Terima kasih Cantika sudah bersama Voice of Indonesia. Iya, terima kasih Mas Agus, sukses selalu Voice of Indonesia, sampai bertemu lagi, dan mungkin kita bisa menyapa pendengar kita juga Mas Agus yang ada di perbatasan. Ada RRI Antikong, RRI Batam, RRI Nunukan, RRI Ranai, RRI SP Bengkalis, SP Sungai Penuh, SP Samlaki, SP Bintuhan, SP Rote, SP Sumba, dan SP Talan. Wah, sudah hafal ya. Oke, makasih juga teman-teman yang bertugas di SP Sumba dan juga Voice of Indonesia. Kita jumpa lagi Sabtu depan ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dan kita tutup dengan The Session, Ongki Muntazar. Saat bertemu denganmu, saat ku tatap parasida wajahmu, berdegup rasa di dada. Dalam hati ingin lebih mengenalmu. Sejak itu bayangmu selalu mengisi relung hatiku. Dapatkah aku berharap kita kan selalu bersama, membagi kisah kasih antara kita. Dapatkah aku meminta untuk kau jadi milikku, berdua kita melukis bahagia untuk selamanya. Sejak itu bayangmu selalu mengisi relung hatiku. Dapatkah aku berharap kita kan selalu bersama, membagi kisah kasih antara kita. Dapatkah aku meminta untuk kau jadi milikku, berdua kita melukis bahagia untuk selamanya. Bila nanti kau jadi milikku, takkan pernah ku sia-siakanmu. Berdua kita melangkah bersama, melewati bingkai kehidupan. Dapatkah aku meminta untuk kau jadi milikku, berdua kita melukis bahagia untuk selamanya. Dapatkah aku meminta untuk kau jadi milikku, berdua kita melukis bahagia selamanya. Hai, hari ini di Studio Voice of Indonesia ada Ongki Muntazar. Yeay. Kak Ongki ini datang hari ini dengan lagu yang mengajak kita semua untuk move on. Yap.
Dari kegalauan ya. Dari kegalauan. Pak, ini tapi ya dari kemarin aku udah gini, jangan salah sebut dengan namanya Ongki ya. Aku mau nyebut Ongki Alexander. Kayak macam padahal nggak hidup di generasi itu juga, ya, tapi ingatnya tuh yang itu tuh dari Ongki Muntazar. Ongki Muntazar. Nah, tapi kita cerita dikit nih backgroundnya Kak Ongki ya. Kak Ongki ini adalah juara dari salah satu kontes menyanyi. Ya. Kontes Suara Bintang tahun 2023. 2023 benar. Iya, dan sebenarnya kalau aku lihat sih kan dari Spotify-nya sebenarnya sebelumnya udah ini ya, udah rilis lagu ya. Udah, ini single yang keempat. Nah, itu ada apa aja tuh Kak lagunya? Lagunya yang pertama Sajak Hati, kedua Kianat Terbesar, kemudian ketiga Melukis Bahagia, baru yang keempat ini. Nah, Mampu Tanpamu. Iya, nah yang ini nih lagu Mampu Tanpamu ini aku tadi udah dengerin dikit-dikit tuh. Benar-benar mengajak kita untuk move on ya. Move on dari kegalauan hidup ini. Itu dari pengalaman pribadi Kakak, karena kan di situ main komposernya Kak Ongki juga. Iya, main komposernya aku. Jadi kalau itu sih sebenarnya ceritaan curhatan dari temen ya. Daripada digibahin, mending dijadiin lagu. Percaya aja kalau ini curhatan teman, karena biasanya yang bilang cerita temen gue itu cerita dia sendiri. Baik. Gak ada ya, bercanda. Nah, Kak Ongki ini sebenarnya kalau waktu temennya cerita tuh kayak apa sih kan ceritanya sebetulnya ya? Ya. Jadi tuh ya memang karena memang teman dekat, jadi cerita curhat ceritanya gimana, dia gimana. Terus kayak aku ngeliatnya kayak lagu ini kok dalam tanda kutip sinetron banget ya cerita hidupnya gitu. Tapi ada gitu, tapi in real life gitu kan. Jadinya bagus nih kalau misalnya dibuat tema. Sebenarnya lagunya ini udah ada dari tahun 2018. Oh gitu. Tapi aku memang belum rilis lagunya gitu loh. Begitu ada cerita yang relate. Begitu ada masa yang relate, kayak sekarang kan lagi relate banget kan yang masalah apa namanya ditinggalkan dan meninggalkan itu kan. Jadinya begitu waktunya pas ada dan sekarang lagi relate juga, jadinya lagu ini dirilis. Waduh, ternyata gitu ya. Kalau nulis lagu berarti benar ya. Aku pernah dengar satu komposer bilang yang penting itu bank lagu kita sebenarnya. Benar. Nah kayak gini nih, kalau ada masa yang udah relate, rilis gitu ya. Benar banget. Nah, Kak Ongki boleh nggak nyanyi dikit aja nih lagu single sebelumnya Kak Ongki nih? Aku tadi suka Melukis Bayangan. Bahagia. Itu kan salah, bayangan siapa? Ya dikit dong Kak. Dapatkah aku meminta untuk kau jadi milikku? Berdua kita melukis bahagia untuk selamanya. Kenapa aku minta nyanyi sekarang? Karena Kak Ongki nanti coba mau nyanyi satu lagu. Yaps. Nah, dua akhirnya ya udah nggak apa-apa ya. Yang ini nggak dinyanyiin ya Kak ya? Dinyanyiin nanti. Dinyanyiin. Kalau gitu nanti kita akan dengarkan fullnya. Tapi aku mau tanya lagi sama Kak Ongki sebenarnya nih. Apa tuh? Kak Ongki dari setelah single yang paling baru ini next akan punya project lagi kah? Kalau project ada, kalau dalam waktu dekat pasti kan dalam masa promosi single ini kan. Nanti juga aku mau ngadain kayak kontes cover gitu deh, untuk cover lagu ini. Terus juga kalau untuk single selanjutnya pasti ada nanti tahun depan, ditungguin aja. Waduh, ini nulis sendiri lagi nih? Nulis sendiri lagi. Wah, siap-siap ya kalau gitu tuh, karena pasti akan lebih relate lagi nih ya. Iya. Sama kalian semua. Kalau gitu, buat kalian yang mau move on, segera move on dan belajar nih ya untuk melanjutkan hidup, mungkin bisa cek-cek dulu nih sosmednya Kak Ongki supaya diajak move on bareng-bareng. Benar banget. Bisa kemana Kak? @Ongki Muntazar. Dan kalau mau dengerin juga sama ya di SP udah ada. Sudah ada semuanya, seluruh digital platform juga ada, musik video klipnya juga sudah ada di YouTube. Pokoknya dicari aja tuh ya. Alright. Oke, kalau gitu pendengar dan juga pemirsa Voice of Indonesia, kita setelah ini bakal lihat Kak Ongki ini mau nyanyi lagunya. Mampu Tanpamu. Dan kalau gitu I'll see you on the next episode. Bye-bye. Telah lama ku jalani kisah denganmu, mencintaimu setulus hati, namun kau tak pernah hiraukanku
acuhkan perasaanku kasih. Kini ku tahu kau bukan milikku lagi, tak ada lagi di pikiranmu, tak lagi memenangkan hatimu. Yang kau tahu ku hanya menyakitimu. Sungguh kasih ku tak mampu. Biarkan ku pergi tak kembali, tak usah kau harapkan ku lagi. Walau mungkin kini hatiku terluka, ku pastikan aku kan mampu untuk jalan niat. Bertahun merajut kasih, membagi kisah bersama, membagi hati yang utuh sepenuhnya untukmu. Dan ku sangka kau sangkakan kisah yang telah terbina, meninggalkanku di dalam kehancuran. Biarkan ku pergi dan tak pernah kembali, tak usah kau harapkan ku lagi. Walau mungkin kini hatiku terluka, ku pastikan aku kan mampu untuk jalaninya. Tak kembali, oh harapkan ku lagi. Walau mungkin kini hatiku terluka, ku pastikan aku, ku pastikan aku, ku pastikan aku kan mampu untuk Anda baru saja mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan.